Halo semuanya, kembali lagi di Lia Afifa Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, kita akan kembali mereview sebuah film horor yang kali ini berasal dari Indonesia. Berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Film Sebelum Iblis Menjemput adalah film horor Indonesia yang rilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh beberapa artis papan atas seperti Raisa Hetapi, Chelsea Islan, Pevita Pierce, Karina Suwandi, dan lain sebagainya. Film ini menceritakan bagaimana mengerikannya ketika manusia memiliki perjanjian tertentu dengan iblis. Alur film ini dibuka dengan ritual yang dijalani oleh Lesmana dengan bantuan seorang dukun sakti yang berperan sebagai jembatan penghubung antara Lesmana dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan dengan instan. Ia pun menumbalkan istrinya kepada iblis. Lesmana beberapa tahun kemudian menikahi seorang artis yang bernama Lasmi. Ia hidup bahagia dengan kekayaan yang melimpah. Namun, ia telah meninggalkan seorang anak perempuan miliknya dengan sang istri pertama yang bernama Alfi. Beberapa tahun setelah masa kejayaannya, Lesmana bangkrut dan jatuh sakit dengan penyakit misterius. Ia tampak mengerikan dengan tubuh yang nyaris penuh luka dan bisul. Alfi datang untuk melihatnya dan saat itulah ia bertemu dengan keluarga ayahnya yang lain, yakni Maya, Ruben, dan juga Nara. Ketika semua orang sedang berada di luar ruangan ayahnya, Alfi diteror oleh makhluk yang sangat mengerikan, berupa seorang perempuan. Alfi sangat ketakutan dan ia pun segera pergi meninggalkan ruangan itu. Mengetahui masih terdapat aset milik Lesmana yang berupa villa dan berada di tengah hutan, Alfi dan keluarga Lasmi segera menuju villa tersebut untuk mencari beberapa aset yang mungkin masih bisa dijual untuk biaya pengobatan Lesmana. Di sana, Alfi dan Lasmi bertengkar hebat dan Alfi pun masuk ke kamar masa kecilnya. Alfi kemudian menemukan beberapa buku ritual aneh milik Lesmana yang berserakan di atas meja kerja sang ayah. Mengetahui ada yang tidak beres, Alfi segera turun ke bawah untuk memberitahu Lasmi. Namun, Lasmi, Ruben, dan Maya terlanjur membuka ruang bawah tanah yang tidak seharusnya dibuka. Alfi mengingatkan untuk menutup pintu itu karena ada hal yang tidak beres yang terjadi di rumah itu. Akan tetapi semua itu sia-sia karena Lasmi tidak mempercayai Alfi. Tiba-tiba ada sosok wanita berwujud menyeramkan menyeret Lasmi ke dalam ruang bawah tanah. Semua histeris dan berusaha menyelamatkan Lasmi namun sia-sia. Lasmi tetap terseret dan berakhir kesurupan. Lasmi sempat menyerang Maya sebelum akhirnya keluar dari rumah dan pergi entah kemana. Setelah itu mereka mencoba mengecek mobil karena mereka ingin pergi, namun mesin mobil mereka telah dirusak oleh Lasmi, sehingga mereka terjebak dan tak bisa pergi kemanapun. Alfi kemudian membawa Maya ke area penduduk agar mendapatkan pertolongan atas lukanya. Namun Maya salah paham karena melihat sebuah clipping milik Alfi yang berisi foto-foto mereka. Maya mengira Alfi lah dalang dari kejadian ini dan berniat mencelakai keluarganya. Maya kemudian kabur dan Alfi kembali ke villa dengan merasa bersalah. Karena tak ada banyak hal yang dapat diperbuat, Alfi dan Ruben kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang buku-buku misterius yang berada di atas meja kerja Lesmana. Di saat itulah mereka tahu bahwa Lesmana telah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan dengan menumbalkan keluarganya. Sementara itu, Nara si adik bungsu sedang tidur dan diteror oleh hantu wanita yang terlihat seperti dukun yang telah membantu Lesmana. Nara akhirnya dapat diselamatkan oleh Alfi dan Ruben. Sementara itu, Maya bertemu dengan Lasmi di tengah hutan. Lasmi yang kesurupan menyerang Maya dengan brutal dan tanpa adanya pilihan, Maya membunuh ibunya agar ia dapat selamat. Alfi yang kelelahan setelah menyelamatkan Nara kemudian jatuh pingsan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu ibunya dan seakan mengingat masa lalu ketika ibunya jatuh dari lantai yang tinggi dan Alfi berusaha menyelamatkannya. Alfi kemudian ingat bahwa ada makhluk menyeramkan yang menarik ibunya jatuh ketika ia berusaha menyelamatkan ibunya walaupun hasilnya nihil. Tak lama setelah itu, Maya kembali ke villa dengan keadaan yang sangat berantakan. Ia kebingungan dan tak tahu siapa yang harus dipercaya. Maya kemudian masuk ke ruang bawah tanah. Dengan ketakutan ia berkata bahwa ia siap mengabdi kepada sang iblis. Di saat itulah Maya mengetahui bahwa Lesmana telah menumbalkan semua keluarganya. Setelah membuat perjanjian dengan iblis, Maya diberitahu bahwa sang iblis hanya menginginkan Alfi dan Nara sebagai tumbal. Jika Maya dan Ruben membantu sang iblis, maka mereka akan menjadi sangat kaya tanpa kekurangan suatu apapun. Alfi yang terbangun dari tidurnya sangat terkejut melihat keadaan Maya yang tak lagi terluka dan mengenakan baju ibunya. Alfi merasa ada yang tidak beres, namun Ruben tak memusingkannya.
Maya kemudian mengakui bahwa ia telah membunuh ibunya dan seketika Maya berubah menjadi menyeramkan. Maya yang membawa boneka perumpamaan seluruh keluarga kemudian menyerang Ruben karena Ruben tidak mau bersekutu dengan iblis. Maya mematahkan tangan boneka dan tangan Ruben pun ikut patah. Pada klimaksnya, Maya melepas kepala boneka tersebut dan tentu saja Ruben berakhir dengan tragis. Maya kemudian menyeret Alfie dan Nara untuk dipersembahkan kepada iblis di ruang bawah tanah. Di saat itulah Alfie mengetahui bahwa Lesmana telah membunuh dukun yang membantunya dan menguburnya di sana. Dukun itu sempat menarik rambut Lesmana dan menelannya sebagai tanda adanya dendam kepada keturunan Lesmana. Maya kemudian menyiksa Alfie melalui bonekanya, namun Alfie yang akhirnya menemukan boneka perumpamaan Maya menyiksa balik Maya dan membakar boneka itu. Seketika Maya yang kesurupan ikut terbakar. Alfie mengira itu adalah akhir dari segalanya. Namun arwah sang dukun menyeretnya masuk ke dalam lubang kuburan. Alfie segera melawan dan mengambil gulungan rambut milik Lesmana di dalam mayat sang dukun agar dendam tersebut tercabut. Alfie kemudian dibantu oleh Nara dan mereka pun keluar dari rumah tersebut.